Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kuliah subuh PCM Kedu ingkang kaula mulyakaken, langkung-langkung dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama lan segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Kedu, panitia kuliah subuh lan sedoyanipun ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggal. Sakderengipun nyuwun sewu anggenipun kawula matur sakmangke badhe ngginakaken bahasa ingkang gampil mawon nggih Pak nggih. Bahasa napa? Indonesia. Nah, paham nggih Bu nggih? Nggih insyaallah. Amargi kula niku napa niku? Ajri menawi ngginakaken bahasa Jawa yang baik dan benar dereng saged. Dereng saged kados niki Ustaz Saifuddin, Ustaz Tatak niki bahasa niki saya aku khawatir nanti kalau ada salah-salah nanti tidak kirang pas. Ibaratnya seperti anak itu dia sesungguhnya mau berusaha berbicara dengan baik dan benar menggunakan bahasa Jawa. Ini gandeng boten ngerti terus malah justru salah. Seorang anak berbicara kepada Pak D-nya, dia mengatakan, "Pak D, kula tak kondorien nggih. Wong kula niku dereng dahar. Yo sak sampunipun dahar kula tak siram, yo kula tak rawuh mriki meleh." Masyaallah. Ora karuan. Nah, daripada kula salah mungkin ndak ditukani para sesepuh bin sepuh, maka oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia kemawon. Dan sesungguhnya memang bahasa Jawa itu sungguh sangat kaya sekali ya. Di samping dari segi bahasa, istilah-istilah dalam bahasa Jawa di lingkungan kita itu juga sangat kaya sekali. Contohnya apa? Contohnya niku nek teng Inggris niku nek menyebutkan namanya padi dengan beras niku sami. Napa Pak? Rice. Ya, rice. Tapi teng Jawa niki Masya Allah bedone ra karuan gitu. Ketika masih menjadi tanaman di sawah-sawah niku napa istilahnya? Pari ngoten nggih. Nah, begitu sudah terpisah antara biji dengan tanaman dados napa? Gabah. Gitu. Setelah diselep jadilah menjadi beras. Nek nyelepe kok saking kathahé terus do tugel-tugel namanya napa? Menir. Gitu. Setelah dimasak nanti menjadi sego to Bu? Gitu, sego to. Nek segone mentok setunggal upo. Nek mangsak kakean banyu dados bubur, nek kurang banyu dados intip. Nah, nek boten telas dipe dados karak. Nah, ngaten niku bahasa Jawa ini Masya Allah luar biasa. Dan sesungguhnya juga bahasa Arab ini juga sesungguhnya di situ mananya juga
kaya sekali ya. Kaya sekali. Dari satu kalimat berubah. Misalnya dari kalimat nopo nggih, kata bayak tubuh itu kan menulis, maka nanti akan menjadi katibun, juru tulis, katib am. Katib am itu apa ya, sekretaris umum, ketib gitu ya, kalau orang Jawa dulu bilang. Di KUA itu ada namanya petugas namanya ketib. Kemudian nanti berubah menjadi kitabatan, tulisan ya. Kemudian nanti berubah lagi papan untuk kita menulis ya, maktabun, ini meja maktabun, alat untuk menulis miktabun dan seterusnya. Itu juga bahasa Arab itu luar biasa. Seperti menyebutkan jalan, itu ada torik, ada syarik, ada sirot dan seterusnya. Banyak sekali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Mari kita syukuri bersama, karena sesungguhnya manusia, kebanyakan manusia itu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Innal insana li rabbihi lakanud ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan al-kanud, orang yang ingkar itu apa? Yaitu orang-orang yang ya'udu masoiba, dia itu senantiasa menghitung-hitung musibah, wayansan ni'am, tetapi dia lupa atas nikmat. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Diberikan musibah 1, 2, 3, 4 dalam satu pekan, dihitung-hitung, dieling-eling terus. Tetapi ketika diberikan kenikmatan, dia tidak pernah menghitungnya. Maka ketika kita agar tidak menjadi hamba yang ingkar, kita harus dibalik ya. Kita menghitung-hitung kenikmatan dan melupakan musibah yang kita alami. Contohnya nopo? Sekarang ini kan musim hujan nggih. Musim hujan nggih, monggo kita syukuri bersama. Memang wancine udan, ya kan? Dulu ketika musim terang panjang, panas, kok panas terus, kapan udane, ngaten toh? Gitu. Begitu sekarang hujan terus setiap hari, kok udan terus, kapan terangnya? Nah, ini kapan bener ini? Basan diparingi panas kalian udan dan siji palang ngece, udan kethek. Wah, itulah manusia, menus-menus ora kroso, Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ahinal Karim Ustadz Fajar tadi sudah menyampaikan, insyaallah pada kesempatan kali ini sedikit nanti di waktu yang singkat ini 1, 2, 3 barangkali nanti kita bisa menyampaikan dari sekian banyak kemuliaan dimiliki oleh seorang wanita. Sekarang niki tanggal 23 nggih. 23 November kemarin tanggal 12 November itu kita memperingati Hari Bapak. Ntar sing ngetos mboten Hari Bapak. Kayaknya jarang dikenal ya, kurang populer. Tetapi kalau Hari Ibu niku terkenal. Tanggal 22 Desember. Malah saya ingatnya itu 22 November, berarti kemarin. Ternyata ini temanya terlalu gasik. Tapi nggak apa-apa, 1 bulan ke depan kita akan memperingati Hari Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana Islam itu memuliakan wanita ini luar biasa. Ya, karena dahulu sebelum datangnya Islam, pada masa jahiliyah itu bagaimana ketika orang-orang itu membunuh bayi perempuan hidup-hidup, gitu. Bahkan ini diabadikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, ya. Karena dosa apakah dikubur? Ini mereka tidak mempunyai dosa, tetapi masyarakat jahiliyah dahulu mengubur bayi perempuan itu bahkan hidup-hidup.
Dikarenakan apa? Karena mereka yang pertama, maka mereka itu merasa malu dan hina, menganggap bahwa orang perempuan itu adalah sosok yang sangat lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka takut kemiskinan. Karena apa? Karena dianggap orang perempuan itu tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari ma'isyah, sehingga menjadi beban sebuah rumah tangga. Dan maka mereka merasa takut miskin. Kemudian yang ketiga adalah khawatir. Khawatir apa? Khawatir perempuan ini akan menjadi tawanan. Karena waktu itu ketika terjadinya peperangan, kemudian suatu suku itu kalah, maka perempuan-perempuan itu rawan diambil, akan dijadikan budak dan menjadikan tawanan, sehingga itu akan menjadi malu sebuah suku itu kalau mempunyai anak-anak perempuan. Nah, maka kemudian dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Tidak hanya kemudian dilarang membunuh wanita, tapi kemudian wanita dimuliakan sedemikian rupa. Sebagaimana sebuah hadis, ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah, ini salah satunya dalam sebuah riwayat dalam kitab Adabul Mufrad. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasul, man aburu, siapakah orang yang pertama kali yang sebaiknya aku berbuat baik kepadanya? Qala ummaka, itulah ibumu. Thumaman, kemudian siapa lagi? Qala ummaka, ibumu. Qala thumaman, jadi pertegas lagi, siapa lagi ya Rasul? Qala ummaka. Qala thumaman, qala abaka. Baru kemudian bapakmu itu pada peringkat yang keempat. Pripun Pak? Mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa. Ini adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah hadis ini dikatakan, la yakunu li ahadikum salasu banatin aw thalathu akhwatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, artinya anak-anak itu kemudian diberikan pendidikan yang baik, dididik yang baik, dan seterusnya, kemudian menjadi anak-anak yang sholihah, maka baginya surga. Nah, saderengipun kaula terasakan menika wonten boten ibu-ibu ingkang gadah putra perempuan 3. Wonten? Oh, Bu sinten, Bu? Masya Allah. Sedaya pinten Bu putrane, Bu? Memang 3 perempuan semua. Masya Allah. Ini nanti ada souvenir ya Bu, nggih? Nah, kenang-kenangan nanti di asto. Masya Allah. Begitulah ketika datangnya Islam, wanita dimuliakan dengan sedemikian rupa. Nah, di antara kemuliaan-kemuliaan wanita ini sesungguhnya kalau kita membaca buku, kita gali, itu sangat banyak sekali ya. Nah, di antaranya beberapa hal yang bisa kami himpun. Yang pertama adalah seorang wanita mulia ketika ia menjadi wanita yang solihah. Dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Dalam riwayat lain, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Bahwa dunia itu adalah sebuah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Jadi
kita kalau mau lihat dunia niku memang gemerlap, penuh dengan perhiasan. Banyak keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang mengejar keindahan-keindahan. Dan di antara keindahan dunia, bahkan itu yang terbaik adalah wanita. Panjenengan sedaya menika perhiasan, Bu. Ya. Semua ini, ibu-ibu ini adalah perhiasan, ya. Dan perhiasan yang terbaik adalah ketika menjadi wanita yang solihah. Di antaranya wanita yang solihah itu tentunya ya menutup auratnya dengan baik dan benar. Karena dikatakan bahwa kesepakatan ulama yang boleh dilihat bagi seorang wanita adalah telapak tangan dengan wajah, ya. Kemudian menurut madhab Syafi'i itu mereka lebih berhati-hati lagi, kemudian menutup wajahnya dengan cadar atau niqab. Oleh karena itu di dalam Muhammadiyah menurut tarjih ini tidak diwajibkan juga tidak dilarang. Oleh karena itu di antara teman-teman kita, saudara kita mungkin juga ada yang memakai cadar, ada yang tidak. Ini tidak usah menjadi sebuah permasalahan, ya. Jangan ada yang kemudian saling menghina atau menyalahkan. Ini anggap saja sebagai sebuah variasi di dalam kita beragama ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada istilah yang mungkin ini tidak asing lagi bagi kita. Ketika wanita itu sebagai perhiasan, maka godaan yang terberat bagi seorang laki-laki adalah wanita. Kita sering mendengar godaan laki-laki itu ada harta, tahta, dan wanita. Paling berat nomor wanita. Masya Allah. Karena apa? Orang mencari tahta, orang mencari harta, pada intinya nanti akan diberikan kepada wanita. Bahkan dia mempunyai harta yang berlebih, yang banyak, tidak cukup dengan satu wanita, dia mencari wanita lagi. Tapi berbeda dengan wanita, godaannya barangkali berbeda. Tidak harta, tahta, dan pria kata sih mboten. Nggih napa mboten, Bu? Mboten. Khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Ini dia sudah tidak tertarik lagi kepada laki-laki yang lain. Tetapi kalau laki-laki itu masih tertarik. Masya Allah, ya. Jadi ketika Ustadz Fajar ini jalan-jalan kemana, dia melihat anak kecil yang sepantaran anaknya itu teringat seperti, wah, kelingan anak ini ngumah. Ini kalau kelihat wanita lain barangkali malah lupa. Lupa yang di rumah maksudnya, ya. Ya begitulah realitanya, manusiawi seperti itu, ya. Jadi kalau realnya begini, kalau kasih contoh, ya, kasih contoh. Di sini ada pilihan ini, ya, orang laki-laki dipilih. Ini ada wanita yang nyunsewu sangat cantik. Di sampingnya ini ada harta yang banyak. Mau milih mana? Mungkin 99% akan memilih wanita. Nyata ini, kenapa betul, Pak? Oh, nggih. Mboten apa nggih, Bu nggih? Karena itu maka di akhirat nanti di surga, mengapa laki-laki itu akan ditawari dengan bidadari surga? Karena itu yang paling menarik. Berbeda dengan seorang wanita. Tidak ada hadis yang mengatakan seorang wanita nanti akan dikasih bidadara surga. Mboten enten, Bu. Nah, ya kan? Maka kalau di sini seorang wanita disuruh milih, di sini ada mas-mas yang ganteng, sampingnya itu ada mas-masan. Pilih pun Bu? Milih mas-masan, Masya Allah. Apalagi yang sudah punya suami, ya pasti ngeruk mas iniku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah godaan-godaan di dunia, termasuk
yang paling berat bagi seorang laki-laki adalah godaan wanita. Oleh karena itu wanita itu akan menjadi mulia ketika menjadi wanita yang solihah. Maka betul-betul the real perhiasan yang sangat utama yang betul-betul asli itu adalah ya wanita yang solihah. Karena secara fisik saja wanita ini menarik dibanding laki-laki. Ada nyun sewu kadang-kadang orang itu melihat wanita kadang-kadang dari ujung kuku sampai ujung rambut, pakai kerudung ya ujung kepala gitu ya. Dan sesama wanita saja kadang-kadang memuji wanita yang lain. Oh, si fulana kayak kok ayu ya. Nenek laki-laki nggak ada, jarang yang memuji temannya. Oh, Mas Fulan kok ganteng. Kadang-kadang rata-rata wah tetap ganteng aku gitu. Berbeda dengan perempuan. Nah, itulah diantara hal-hal yang menjadi mulia diantaranya itu tadi wanita itu disuruh untuk menutup auratnya tadi, ya. Dan ini hikmahnya sungguh luar biasa, karena manusia itu kecenderungannya itu ketika mensikapi, mengomentari sesuatu ada dua. Yang pertama adalah memuji berlebihan, yang satunya adalah mencela. Misalnya ngaten, ada wanita yang cantik, mungkin dia akan memuji berlebihan, Masya Allah ayune moblong dan seterusnya, sehingga mungkin bisa menimbulkan kesahwat. Tetapi ketika seorang wanita itu tidak menutup auratnya, dibuka, tapi dia kemudian nyuwun sewu ora karuan, mungkin dia akan berbalik mencela. Waduh, ora karuan kaya ngono wae diketok-ketokke, Nah, makanya Islam itu menyuruh untuk menutupnya, membungkusnya agar tidak terjadi fitnah. Itu diantara contohnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang menikahi wanita, ini kan ada 4 hal ya. Dikatakan tungkahul mar'atu li arba. Ketika seorang laki-laki menikahi wanita itu ada 4 hal. Yang pertama lima liha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabia, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian wali diniha, karena agamanya. Maka Islam mengatakan fatfar bidati din, pilihlah berdasarkan agama, taribat yadak, engkau akan beruntung dengannya. Jadi kalau kita umpamakan ya, kalau kita nilai ya, jadi harta itu kita anggap sebagai angka 0, kemudian nasab itu kita anggap sebagai 0, kemudian kecantikannya juga kita anggap sebagai angka 0, maka itu kan 0, 0, 0. Kemudian agama kita anggap sebagai angka 1, maka ketika agama ditaruh belakang itu maknanya hanya 1. Tetapi ketika kita geser agama menjadi hal yang terpenting, agama kita pindahkan di paling ujung, paling pertama, maka akan menjadi 1, 0, 0, 0. Pinten? 1000. Nah, ya kan? Jadi antara 1 dengan 1000 kan sudah luar biasa, ya kan? Ketika kita kemudian memindahkan kepentingan agama ini adalah sebagai kepentingan atau tujuan yang paling utama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun untuk menjadi seorang wanita yang solihah di dalam rumah tangga dan di dalam bermasyarakat ini juga tentunya tidak gampang. Jangankan kita, baginda Rasul mempunyai istri yaitu Sayyidah Aisyah sendiri, beliau juga diterpa berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidupnya. Mungkin kalau kita berpikiran orang yang tidak pernah atau keluarga yang tidak pernah mendapatkan ujian atau cobaan yang mulus-mulus saja, pasti kita akan berpikir itu adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah pun itu diterpa badai ombak yang begitu dahsyat, ya. Di antaranya
pernah Sayyidah Aisyah ini dituduh selingkuh. Pun nate krungu, Bu? Sampun nggih. Nek sampun berarti mboten kula critake nggih. Nggih. Oh, derek. Jadi ngaten, suatu ketika baginda Rasul itu perjalanan jauh musafir, biasanya beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Dan suatu ketika Aisyah ini yang mendapat undian kemudian ikut dengan beliau. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke Madinah itu sempat berhenti untuk, kalau bahasa sekarangnya mungkin MCK, istirahat gitu ya. Kemudian sebagian di antara yang lain itu buang hajat, termasuk Ibunda Aisyah, beliau buang hajat. Kemudian kembali lagi ke rombongan. Setelah sampai di rombongan di kendaraan pribadinya itu, beliau menyadari, kalungnya ketinggalan, kalungnya hilang. Maka kemudian beliau membalik lagi mencari kira-kira di mana jatuhnya kalung itu. Nah, setelah ketemu, kemudian beliau mau kembali itu ternyata rombongannya sudah tidak ada, sudah pulang semua. Maka kemudian beliau berinisiatif tidur di tempat dengan menutup badannya. Maka datanglah seorang sahabat, namanya adalah Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Istilahnya beliau ini mungkin barangkali sebagai sapu jagat yang paling terakhir gitu ya. Melihat ada sosok seperti itu, beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata setelah didekati itu adalah Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah ini disuruh untuk naik ke kendaraan beliau, kemudian dituntunlah unta itu. Tetapi rombongan yang tadi itu sudah nggak kekejar, sehingga sampai rumah terjadi isu bahwa Ibunda Aisyah ini telah berselingkuh dengan sahabat tadi. Sehingga ini menjadi pikiran yang berat bagi Rasulullah. Kemudian Rasul gundah gulana dan membuat Sayyidah Aisyah ini sakit. Akhirnya beliau pulang ke ibunda tercintanya, ya kan, untuk barangkali ngedem pikir ngatan mungkin. Nah, setelah sekian lama kemudian karena saran-saran dari sahabat Rasul itu kemudian menengok Aisyah, kemudian tabayun, menanyakan betul-betul, wahai Aisyah, apakah engkau telah berbuat hina itu? Kalau engkau telah berbuat hina, maka tobatlah. Insya Allah, Allah akan mengampunimu dan aku akan memaafkan perbuatanmu. Namun Aisyah masih tetap diam dan bingung. Kemudian baginda Rasul duduk dan disitulah kemudian beliau berkeringat dingin sekujur tubuhnya, mengusap dahinya dengan tangannya. Ternyata kemudian mendapatkan wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Aisyah itu tidak berbuat seperti apa yang sudah didesas-desuskan, seperti gosip yang beredar, seperti hoak yang beredar ya. Nah, di antaranya yang sangat sibuk mendesas-desuskan itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dan di antaranya juga adalah Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy ini adalah saudaranya dari Zainab binti Jahsy. Zainab ini adalah tak lain dan tak bukan adalah istri Rasulullah. Ini harapannya barangkali agar terjadi kerenggangan antara Zainab dengan Aisyah. Tapi alhamdulillah karena semuanya kemudian terbukti Aisyah tidak bersalah, kemudian kembali baik seperti sedia kala. Kemudian cobaan yang berikutnya, pernah baginda Rasulullah ini, istri Nabi ini, Aisyah ini, pernah beliau mendapat cobaan tidak bisa menyalakan tungkunya. Tidak bisa menyalakan kompornya selama kurang lebih 1 bulan. Di riwayat lain agak berbeda, tapi dalam satu riwayat 1 bulan tidak bisa menyalakan kompor. Nah, ibu-ibu, setiap hari nyala terus nggih? Sehari berapa kali? Bolak-balik, siang, pagi, siang, malam, pagi masak, siang nganget, malam nganget lagi.
Nah, itu Masya Allah, kalau kita nikmat luar biasa, setiap hari bisa menyalakan kompor. Barangkali kalau kita nggak bisa menyalakan kompor, nggak butuh lama, sehari 2 hari, Masya Allah, sehari 2 hari pasti wes bingungi, ya, wis bingungi, pengen, mungkin seorang istri diperlakukan suami seperti itu, nggak bisa menyalakan kompornya, mungkin wis ribut mau pulang ke rumah orang tuanya, ya kan? Kemudian pernah juga Sayyidah Aisyah ini mendapat tekanan fisik, ya, pernah disakiti oleh Rasulullah. Tapi dalam arti bukan kemudian KDART, bukan, tetapi pernah sedikit mendapatkan tekanan fisik dari Rasul. Ini mungkin kita tidak mengira bahwa itu pernah terjadi di keluarga Rasul. Jadi ceritanya begini, ketika suatu malam itu Rasul melihat bahwa Aisyah ini sudah tertidur lelap di kamarnya. Kemudian Rasul ingin berziarah, mendapatkan wahyu perintah untuk berziarah ke makam Baqi. Kemudian Rasul keluar dari rumah. Tapi Aisyah ini ternyata belum tidur, Pak. Beliau masih ngucing. Ngucing ini pun apa? Itok-itok merem ngaten iki, tapi masih mendengar. Kemudian beliau membuntuti Rasul, dibuntuti terus. Oh, ternyata Rasul itu hanya ingin berziarah. Nah, ketika selesai berdoa kemudian Rasul pulang, Rasul itu seakan-akan Rasul itu melihat ada bayangan hitam, ini siapa ini ya? Kemudian Rasul berjalan dengan pelan, bayangan itu berjalan juga. Rasul berjalan lebih cepat, ada bayangan itu berjalan lebih cepat lagi. Rasul lari, bayangan itu lebih cepat lagi. Dan ternyata itu adalah istri beliau, yaitu Aisyah, ya. Tapi sampai rumahnya duluan Aisyah, langsung pergi ke dalam kamarnya itu. Kemudian baginda Rasul mengatakan, "Wahai istriku, apakah engkau tadi keluar dari rumah?" Ya, Aisyah belum mau mengaku. "Lu kok tahu?" Gampangannya ngaten niku. "Dari nafasmu itu terengah-engah, dari mana engkau?" Ya. Ini hadisnya panjang sekali. Di antaranya kemudian Rasul mengatakan, "Fa anti sawadul ladzi amami." Apakah tadi bayangan hitam di depanku ini, di depanku itu adalah engkau? Kemudian Aisyah mengatakan, "Naam, inggih." Kemudian seketika Rasul mendorong tubuh Aisyah dan Aisyah merasa sedikit kesakitan. Nah, ini diantara kisah seperti itu. Nah, kemudian di akhir kisahnya itu Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, janganlah engkau berprasangka bahwa aku itu akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang jelek." Ya, karena ini adalah Aisyah ada rasa apa ya? Ingin tahu atau sedikit suudon. Ini suamiku ini mau kemana malam-malam kok pergi, kan gitu. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan seperti itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa kisah perjuangan seorang wanita solihah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai istri yaitu Sayyidah Aisyah, di antara istri-istri beliau. Tentunya juga banyak kisah-kisah yang lain juga. Kemudian kalau pertama tadi yang berkaitan dengan wanita yang solihah, yang kedua adalah wanita itu adalah karunia, bukan musibah. Karena hadirnya wanita itu akan menjadi ketenangan lahir batin bagi anak dan juga bagi suaminya. Bahkan istilahnya itu, wanita itu tidak hanya sekedar bisa menjadi ibu dari anak-anaknya, tapi bisa menjadi ibu dari sinten? Dari suaminya. Lalu sebentar, Pak. Ya, memang seperti itu. Nasib laki-laki seperti itu. Ketika masih kecil dimarahi sama ibunya, ketika sudah besar dimarahi sama istrinya. Itu sisi negatifnya mungkin. Sisi enaknya ya ketika masih kecil diladeni sama ibunya, ketika sudah besar ya diladeni sama
istrinya dan seterusnya ya. Maka saya tadi judulnya kemuliaan wanita. Ini kata-katanya di awal diambil sedikit jadi kemul wanita. Ya artinya wanita memberikan kehangatan bagi anak juga bagi suami. Kemudian kemuliaan wanita ini begitu sangat luar biasa ini sebagai anugerah. Ada seorang penyair dari Mesir namanya adalah Hafidz Ibrahim. Beliau mengatakan al-madrasatun, ibu adalah sekolahan. Idza a'dattaha, seandainya engkau mempersiapkannya, a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah negara, sebuah masyarakat dengan pangkal pokok, dengan pondasi yang baik dan benar. Ya, jadi ibu ini merupakan adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ada satu kebiasaan yang baik di luar negeri, di Jepang. Ini mungkin sebagian kebaikan yang bisa kita tiru ya. Di sana itu seorang wanita itu sekolah sampai tinggi sarjana S2, S3. Tapi kemudian ketika mereka selesai, tidak mesti mereka itu kemudian bekerja, tetapi mereka mendidik anak-anaknya. Jadi ketika anaknya itu bingung, ada PR dari sekolahan, ya, kemudian tanya ibunya bisa jawab, Bu, niki kok wonten soal ngaten niki jawabannya pripun? Jawabannya ngene le, kan gitu. Kalau kita sekarang kadang enggak, iya betul. Bu, niki pripun Bu? Aku nu takon Mbah Google kuwi. Ya kan? Takon AI. Sekarang ada yang lebih canggih lagi. Aplikasi Cici ya, takon Cici. Takon Gemini dan seterusnya. Kalau orang Jepang enggak, mereka betul-betul belajar. Dari sejak tingkat dasar sampai sarjana S2, S3. Nah, di lingkungan kita S3-nya itu ya SD, SMP, SMA. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Nah, wanita sebagai karunia ini di antara banyak hal yang kita bisa melihat secara realita dari wanita itu memiliki sebuah kelebihan yaitu multitasking. Multitasking itu apa ya? Bisa menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu kadang-kadang kalau sudah fokus dengan satu kerjaan itu lupa dengan yang lain. Gimana apa betul Bu? Oh, dibenarkan itu divalidasi sama ibu-ibu. Bapaknya baru nonton TV, dipanggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Nyautnya nek wis pun diingaten iki. Pak, oh yo. Nah, gitu kan. Lagi WA mungkin begitu. Ibunya nerocos cerita ke sana kemari, ya kan? Kemudian bertanya kepada bapaknya, "Pripun, Pak?" "Apa ya, Bude? Baleni." Nah kan? Nah, berbeda dengan wanita nih, Masya Allah luar biasa. Sambil masak goreng endok, goreng telur bolak-balik, yang kiri sambil nyuci. Nggih mboten Bu? Sekarang kan musim pakai mesin cuci sambil nyuci bisa. Mboten kewalik kemudian napa niku pakaiane nyemplung teng wajan nggih mboten. Tetap sesuai dengan apa namanya? Ya tempatnya tadi ya. Enggak cuman itu sambil nyapu. Sambil nyapu, goreng bolak-balik nyuci, telepon berdering diangkat, "Assalamualaikum. Nggih Bu, nyuwun sewu, dereng kula kintun, sekedap nggih." Sambil bisnis online. Masya Allah, demikian wanita seperti itu. Kemudian ada sebuah buku, The Female Brain, ya, otak wanita. Ini dikatakan di antara di situ, wanita itu mempunyai the language gen protein, protein atau gen kemampuan berbicara itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan di situ dikatakan sehari itu wanita itu bisa mengucapkan kata sekitar 20.000 kata. Wow, banyak banget ya. Berapa pria? 7.000. Waduh, setengah ya. Ya meskipun ini mungkin perlu pembuktian, penelitian, tapi ada buku yang menuliskan seperti itu.
Dadi ibaratnya ngaten mawon, Pak. Anggap saja garwa kula lan panjenengan yo kados tawon. Gitu, gumbreng uang boten popo. Amargi napa? Karena menghasilkan madu. Di sisi lain mereka cerewet, tetapi tentunya banyak yang manis, ya, menghasilkan madu. Ning ampun di madu, ya. Nah, itu beda lagi. Kemudian juga wanita itu dikatakan itu adalah sebagai ras terkuat di dunia. Wah. Lalu sebutan. Karena apa? Karena wanita itu memang susah untuk dikalahkan dan kadang-kadang nggak mau dikalahkan. Kula lan panjenengan merisani teng mergi niku ada seorang wanita mau belok kiri, sennya ke kanan. Kemudian kita ingatkan ya nggak mau disalahkan. Itulah wanita. Kita sebagai laki ya udah ngalah saja. Pokoknya yang penting ngalah. Jangankan kita manusia biasa ya, seorang tentara polisi, mereka mempunyai semboyan di darat, di laut, di udara, jaya raya, tapi di rumah tidak berdaya. Jangankan kita ya, mereka seorang militer juga seperti itu, ya, patuh pada istrinya. Pak, diterkening kondangan, diterke pasar, siap komandan. Ya bukan kita takut, enggak, kita menghormati wanita, kita memuliakan wanita. Yang tadi kaitannya dengan wanita itu sebagai ras yang terkuat di dunia ini, bahkan dikatakan itu wanita itu memang tahan terhadap penyakit-penyakit karena mempunyai, istilahnya ini apa di sini ya? Di sini mempunyai 2 kromosom perlindungan ganda. Jadi secara alami, secara kesehatan itu wanita itu memang umurnya lebih banyak yang panjang-panjang, ya. Jadi di dunia ini, ternyata di dunia ini begitu, banyak sekali wanita-wanita itu. Dibandingkan dengan pria itu populasinya sangat banyak wanita. Apalagi yang lahir juga banyak wanita-wanita. Okay? Maka ada yang sudah punya wanita satu pengen nambah lagi. Boleh, mboten nggih boleh saja, tapi syaratnya ketat. Wa in hiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, ini dalilnya Ustaz Fajar. Kalau tidak bisa berbuat adil maka cukup satu saja. Wong satu mawon nggih angel. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wanita yang hamil dan melahirkan itu setara dengan jihad. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Dan seorang wanita perempuan yang meninggal karena mengandung janin, maka dia juga mati syahid. Jadi ini hanya satu persoalan saja, ini sudah luar biasa. Persoalan mengandung kemudian melahirkan ini disejajarkan dengan jihad di jalan Allah. Seorang bapak tidak merasakan, seorang ibu-ibu repot bukan main. Ketika perutnya semakin membesar, gitu, susah mau tidur, mau mungkurep, angel ya, gitu, melumah, dikira napa kura-kura, gitu, serba repot. Dan ibu-ibu itu pasti mempunyai cerita masing-masing berkenaan dengan kehamilannya ini perjuangannya luar biasa. Saya mau cerita, tapi saya nggak mau cerita orang lain, saya tak cerita diri saya sendiri, tak menceritakan istri saya saja. Ya, jadi waktu anak saya yang pertama itu, istri saya itu hamilnya itu besar, bahkan tetangga itu pada heran, Mbak, kok wetenge gede temen ndak kembar, ngaten niku. Karena saking besarnya. Wong bapaknya cilik kok. Nah kemudian ketika di USG itu ya nggak kembar, memang satu ya. Jadi barangkali memang bayinya besar. Nah satu ketika sudah terasa, kemudian saya antar ke bidan. Kira-kira habis isya saya antar ke bidan.
Kemudian saya bilang, Bu, bidan niki kok nganu, bojone kula pun krasa monggo dipun tulungi. Nah, kemudian setelah dicek ya kan, setelah dicek terus, Mas, iki gak buka loro isih suwi. Aku lo bingung wong dereng tahu dadi bapak. Ah, pintune wonten pinten to, Bu? Masya Allah. Ya ternyata harus buka sekian banyak pintunya baru lahir. Alhasil ya sudah saya tunggu, nggak saya bawa pulang karena memang sudah terasa ya. Itu bahkan mungkin semalaman nggak bisa tidur karena memang betul-betul sudah kruwes. Napa niku Bu istilahnya uat. Nah, gitu ya. Bahkan sampai subuh, sampai matahari meletak itu belum keluar. Sudah tak rewangi kula nggih boten saged merem. Itu dilewangi salat, dilewangi donga, paribasane nganti nangis ngaten niku men cepet metu anake dereng metu. Niku tekan jam 6 peletak sing dereng metu. Maka kemudian bidan ini memanggil temannya. Memanggil teman bidan yang lain. Kemudian ada 2 bidan. Proses lagi. Ayo Mbak. Usaha lagi biar cepat keluar. Sudah mau keluar. Masuk lagi. Bahkan sampai dipanggil bidan yang berikutnya, sampai 3 bidan didatangkan untuk mengeluarkan anak saya yang pertama itu, Bu. Masya Allah, nggak repot wong, ya kan? Belum keluar juga, akhirnya ditanya, istri saya itu ditanya itu sama bidan itu, Mbak, iki ora metu-metu, piye? Meh tak gawa ning rumah sakit, apa ning kene wae? Ning angel ki ora metu-metu. Kemudian saat itu istri saya bilang begini, Bu, nek teng rumah sakit biayanya pinter, Masya Allah. Saya mikir biaya, ya kan? Kemudian bidan itu mengatakan, Mbak, nek neng rumah sakit sekian juta. Waduh, nek ngono kula tak ngeden mawon. Nah, kemudian dengan semangat itu, ya kan, dia ngeden lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, keluarlah anak kami yang pertama. Ya. Meskipun kemudian saya melihat itu, Masya Allah, kepalanya itu lancip, Bu. Kados Patrick nih kok, priso. Lancip ini. Waduh, ora apa-apa, sing penting sehat, normal. Insya Allah bisa pulih. Setiap hari tak tak lus-lus, tak ngaten nih. Nah, gitu kan. Alhamdulillah keluar. Dan setelah ditimbang ternyata bobotnya berapa? 4 kilo. Masya Allah. Bapaknya cilik kok yang ini kok anaknya gede. Ya, itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah satu kisah saja dari seorang. Belum panjenengan, setiap individu pasti mempunyai kisah-kisah yang berbeda-beda. Baik itu melahirkan secara normal ataupun mungkin juga sesar. Sesar niku tidak alami, ternyata juga perjuangan juga berat. Toh nyawa juga, ya kan? Nah, kadang-kadang ada yang sampai melahirkan beberapa anak itu juga semuanya sesar. Udah di sini, Masya Allah. Ya, itulah perjuangan seorang wanita. Terus saya balik ya Pak ya. Ya, saya tambahkan. Kalau kenalan itu Terus ini, kenalan? Kenalan di akhir. Ya, sekedap saya tambahkan satu ya. Ini ada banyak tadi, saya tambahkan satu lagi. Bahwa wanita yang solihah, ibu-ibu ini nanti insya Allah ketika meninggal kemudian masuk surga akan menjadi ratu bidadari surga. Ibnul Mubarak menyampaikan, Inna nisa'ad dunya man dakhala minhunnal jannata fudilna 'alal huril in bima 'amilna fid dunya. Sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan waktu di dunia. Jadi kelebihan seorang wanita solehah di dunia ini akan diangkat menjadi ratu bidadari di surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, menjelaskan dalam kitabnya yaitu Hadil Arwah ila Biladil Afrah, berjalan-jalan bertamasa ke taman surga. Di antara beliau menciptakan, kalau digambarkan nanti itu di surga itu seorang laki-laki suami itu masuk surga
nanti akan dikelilingi bidadari-bidadari yang sangat banyak, Bu. Mboten cemburu nggih? Mboten. Gitu. Banyak bidadari di situ. Ya, Ustaz Fajar misalnya masuk surga dikelilingi bidadari di situ. Ada yang mijitin, ada yang ngipasi, ada yang menyediakan makanan. Ya kan? Kemudian di tengah aktivitas seperti itu datanglah seorang wanita di depannya. Melintas, semuanya terbelalak, terpesona dengan wanita tadi. Semuanya tertuju pada wanita tadi. Masya Allah, cantiknya luar biasa. Dijelaskan di situ siapakah wanita itu. Itulah istrinya ketika di dunia. Nah, begitulah ketika sama-sama solih dan solihah, maka akan menjadi pasangannya di surga, ya kan? Nanti istri-istri panjenengan ini akan menjadi ratu bidadari surga. Kemudian dijelaskan lagi, maka ketika laki-laki itu sudah puas dengan satu bidadari tadi yang merupakan ratu bidadari surga, maka wajahnya itu melengos dari bidadari yang lain. Artinya luar biasa kecantikan bidadari, ratu bidadari surga itu melebihi bidadari-bidadari yang Allah sediakan di akhirat. Karena bidadari yang ada di akhirat itu mereka tidak hidup di dunia, mereka tidak merasakan perjuangan di dunia, mereka tidak merasakan bagaimana repotnya menjadi seorang ibu, berjuang mendidik anaknya, membantu suaminya. Tetapi istri di dunia merasakan begitu repotnya, begitu perjuangan yang luar biasa, maka akan diangkat menjadi ratu bidadari surga. Ayyuhal hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain. Itu diantara 3 hal yang sempat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan kemuliaan seorang wanita. Suruh kenalan tadi tidak? Harus kenalan terakhir ya. Sebelum saya tutup, mungkin yang belum kenal, tadi sudah disampaikan juga, nama saya Hasan Abu Arfa, ya, karena anak saya tadi yang susah lahirnya tadi, saya kasih nama Arfa. Kemudian setiap hari saya tinggal di perumahan Gria Sakinah, itu di Kelurahan Giyanti Temanggung. Satu kelurahan, bahkan satu RW dengan Ustadz Jundardo, ya. Satu kelurahan dengan Ustadz Makmun Pitoyo, masih satu kelurahan. Kalau aslinya saya, Bu, saya Anggun, anak gunung. Aslinya dari Gunung Lor, Gunung Kulon, dari lereng Gunung Sindoro, yaitu Kadekan Ngadirjo Temanggung. Sudah tidak ada dusun kampung di atas dusun kami, wis paling pojok, gitu. Kalau istri saya yang gunung gitulah, saya yang Gunung Lor. Nah itu pun ya. Kemudian istri saya 2 anaknya, 2 anaknya. Nah, istri saya 1 aja, fawahidah. Ya kan, apalagi kemudian alhamdulillah sekarang juga tinggal berdua di rumah, pacaran terus karena anaknya sudah mondok semuanya. Kemudian dulu saya juga sempat belajar di Pondok Modern As-Salam bersama Al Ustadz almarhum Bopo Kiai Haji Sugianto Abu Taufik. Nah, mungkin yang sepuh-sepuh preso nggih, Mbah Gianto itu adalah guru kami. Kemudian putra beliau juga Ustadz Taufik Abu Rosyadi juga guru kami. Bahkan sekarang juga anak beliau yaitu Ustadz Bunaya Fathir Rasadi, yang beliau di lulusan Medina ini juga guru kami. Jadi dari mbah, bapak, anak kita berguru ke sana ya. Yaitu di Pondok Modern As-Salam Gandukan Kelangan Temanggung. Setiap hari kami gelidik bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Sumonggo kalau mungkin ada sesuatu hal berkaitan dengan keperluan itu mau tanya, insya Allah kalau saya bisa tak jawab. Mau nikah lagi Pak? Oh, boleh. Ada lembarannya, ada syaratnya, itu ada persetujuannya, tanda tangan istri tercinta. Kalau itu ditandatangani boleh, ya kan?
mau haji atau mungkin mau ngurus wakaf dan seterusnya, insya Allah hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan ya, kalau yang ada di pelayanan kantor insya Allah bisa kami bantu. Tapi ampun kaget wonten mriku nika nggih wonten putri-putri ngaten iki mboten kudungan. Lho nang kemana kok ora kudungan? Awang bukan orang Islam kok kon kudungan gitu. Karena Kementerian Agama bukan Kementerian Agama Islam. Terus wonten mriku nggih wonten ruangan Katolik, ruangan Buddha, ruangan Kristen, ngaten lengkap ya. Kalau sekarang kemudian dipecah lagi, ada yang baru adalah Kementerian Haji dan Umroh. Nek niku khusus orang Islam. Paling pinak jare teng mriku ngurusi wong Islam. Nek teng Kemenak itu Kementerian Agama itu ngurusi lintas agama, dari pembinaan masyarakatnya, sekolahnya dan seterusnya. Maka tidak heran kalau mungkin kepala Kemenaknya yang ada di timur, di Bali atau di mana ya, di sana mayoritas non Islam, ya kepalanya juga bukan Islam gitu kan. Nah itu sebagai perkenalan di akhir. Barangkali cekap nggih, sudah melebihi jam 7 lebih. Nanti Bapak dan Ibu pingin beraktivitas, berkarya, berliburan, rehla, atau yang mau jalan sehat di alun-alun untuk jalan sehat nih kok. Monggo silakan bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Apa yang kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, tambahan informasi, tambahan ilmu. Kalau tidak ada sesuatu yang baru, anggap sebagai murojaah, sebagai refresh. Kalau ada sesuatu yang baru, itu kita anggap sebagai ilmu. Ngoten nggih? Ngoten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten kawula akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.